Salam jumpa kembali pemirsa Kabar Digul dalam acara Cermin Digul. Nang ambe neja nomba waninabo niop natio. Tentunya Cermin Digul kami akan menceritakan berbagai informasi dan juga dinamika yang terjadi di atas wilayah Boven Digul ini sendiri. Namun sebelum kami mengajak pemirsa Kabar Digul untuk mengikuti lebih jauh terkait dengan rangkaian kegiatan Cermin Digul, kami juga mengajak pemirsa untuk komen, like, share, and subscribe channel Kabar Digul. Ini juga untuk membantu program-program Kabar Digul untuk lebih maju lagi ke depan. Nah, yuk ikut saya. Pemirsa Kabar Digul, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Hidayatullah. Tentunya di Pondok Pesantren ini kita akan berbincang bagaimana wajah Pondok Pesantren di bulan Ramadan. Dalam kegiatan Cermin Digul ini juga bahwa di Pondok Pesantren Hidayatullah ini memiliki 4 program. Ada tahfiz Al-Quran, ada tempat pendidikan anak soleha, dan juga tempat pendidikan Al-Quran. Ini yang nanti kami mengajak pemirsa Kabar Digul agar lebih tahu terkait dengan perkembangan Pondok Pesantren Hidayatullah ini. Kami mengajak pemirsa kita coba mencari pimpinan Pondok Pesantren ini. Ayo ikut saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, silakan. Oke. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Amin. Bagaimana? Wah, luar biasa Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin Pak Ustadz ya. Oke. Silakan. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Wah, cukup luar biasa ini Pak Ustadz. Tempatnya sejuk, menyenangkan ya Pak Ustadz ya. Wah. Pendidikan memang harus dibuat menyenangkan. Wah, luar biasa. Ini yang memang perlu sangat diharapkan oleh masyarakat kita Pak Ustadz, terkait dengan ya dinamika kehidupan juga dan juga pendidikan itu sendiri, apalagi saat ini menjelang bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Tentunya masyarakat Boven Digul juga ingin lebih jauh memahami tentang pondok itu, pondok pesantren, karena saat ini masyarakat belum tahu keberadaan pondok pesantren, apa saja kegiatan-kegiatan dan bagaimana perkembangannya ya Pak Ustadz. Oke, baik Pak Ustadz. Kami dari Kabar Digul ingin sedikit mendapatkan sedikit pemahaman terkait dengan keberadaan Pondok Pesantren Hidayatullah ini sendiri. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini Pak Ustadz, apa-apa saja yang dilaksanakan dalam program Pondok Pesantren ini Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, dan kami juga berterima kasih dari teman-teman Kabar Digul ini. Semoga sukses selalu. Amin. Sehat. Ya. Bisa mengekspos Boven Digul ini lebih maju lagi. Amin. Ya, untuk pesantren kami Hidayatullah, keberadaan Hidayatullah ini dimulai dari tahun 2012. Ya. Awalnya masih ngekos dulu di WET, ngajar ngaji di WET. Ya, memang kami kalau di Hidayatullah itu, kami di seluruh Indonesia ada 500 lebih pesantren kami. Ya, salah satu cabangnya yang ada di Boven Digul ini. Jadi anak-anak kami yang lulus dari sini sudah disiap terima di daerah-daerah, dan bahkan luar negeri sudah ada yang siap terima. Oh, berarti sudah ada yang lulus dari sini dan keluar dari daerah Boven Digul? Sudah ada, dan untuk lulusan SMP kita kali ini itu ada 8 anak yang memang 9 anak yang sudah siap sekolah di luar. Ada yang di Makassar, ada yang di Balikpapan. Mereka sudah diterima untuk sekolah di sana. Oke, luar biasa ini Pak Ustadz. Kalau boleh kita jalan-jalan sambil kita lihat-lihat keberadaan di sini. Oke, baik. Makasih Pak Ustadz. Ayo kita lihat-lihat.
Berarti kalau untuk di atas ini untuk apa ini Pak Ustaz? Nah, ini sementara di atas kita manfaatkan musola. Oh, musola. Buat sholatnya anak-anak. Kemudian asrama di bawah. Oh, asrama di bawah sini. Bawah sini. Di asrama 2 ini. Sementara putri kita masih pulang pergi. Pulang Asrama pergi. belum ada. Baru siap tanahnya. Oh, iya ya. Di sini juga kita mendengar bahwa ada panti asuhannya. Ya. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat-lihat dulu, Pak. Ayo silakan Pak Ustaz. Di mana ini kita jalan? Ke asrama. Oh, kita ke asrama dulu. Pemirsa, mari kita ikuti bersama untuk melihat dari dekat asrama dari Pondok Pesantren Hidayatullah ini. Ayo. Mari Pak Ustaz. Oh, berarti asrama di dalam sini, Iya. Pak Ustaz. Asrama di dalam, kamar mandi mereka ini. Oh, ini kamar mandi. Ini Oh, iya ya. asrama yang anak-anak pakai. Nah, Oh, dengan seluas begini. luas ini sama masih ada ini. Ada ini kan kamar pengasuh bujang. Oh, kamar pengasuh bujang di sini. Iya. Bujang 2 orang untuk mengontrol adik-adiknya yang tidur. Oh iya, oke. Baik, Pak. Kita lanjut lagi di mana lagi? Nah, untuk kamar mandi kita siapkan 4 kamar mandi untuk anak-anak. Oh, ini kamar mandi. Iya. Berarti untuk dapur mereka semua? Dapur masih di warga. Oh, masih di warga. Iya. Oh. Jadi warga yang masakkan. Pengurus-pengurus yang masakkan. Oh, iya ya. Ini ruang belajar. Khusus untuk ruang belajar putri di sini. Oh, ini untuk ruang belajar ya? Iya. Ini Ada berapa yang ikut belajar dalam sini? Ini khusus untuk perempuan? khusus putri. Oh, khusus putri. Iya. Oh, Ini khusus putri. iya. Mereka sore begini, mereka jadwalnya bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ya, sampai jam 5 mereka pulang. Oke. Kalau putri, karena asrama yang tadi saya sampaikan belum siap. Ah, Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah lebaran ini kita sudah bisa. Oke. Boleh kita mendengarkan sedikit bahasa Arab ini? Mungkin bisa Bisa. coba silakan dulu, Pak. Oke. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nah, ini artinya apa ini? Pertama tadi salam, yang kedua menanyakan kabar mereka. Oh, Menanyakan kabar mereka, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. luar biasa, Pak ya. Berarti ini sudah berapa lama mereka proses belajar bahasa Arab? Selama dunia ini ada. Jadi selamanya sudah 1 tahun terakhir ini. Kita sudah aktif. Berarti untuk anak didik untuk ikut dalam bahasa Arab ini ada berapa peserta putri? Semuanya ada 58 orang anak. 58 orang. Putra dan putri. Oke, baik. Baik, Pak Ustadz, kita lihat-lihat lagi tempat-tempatnya. Oke, silakan Pak Ustadz. Berarti kalau di bawah asrama sama tempat mereka untuk belajar. Ya. Kalau di atas, Di atas ini aula, uh-uh. sementara dipakai untuk belajar juga. Oh, belajar juga. Iya. Oke, Pak. Saya alhamdulillah sudah digunakan sama Depak sudah ketiga kalinya dipakai. Oh, dipakai. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan kami persilahkan. Ini ruangannya untuk apa ini? Sementara dipakai untuk belajar juga kelas, tapi memang pemanfaatannya untuk aula Oh, untuk aula. kegiatan. Oh, ya. Nah, Yang di sebelah juga untuk musola. musola. Ya. Oke, kita coba lihat musola. Nah, Oh iya ya.
Di sini tempat sholatnya anak. Sholat. Luas juga ini. Ya, kita siapkan beberapa Idul Adha kemarin dipakai juga di sini. Oh, dipakai juga. Iya, Oh. dipakai orang tua murid, jamaah-jamaah yang dekat sholat Id di sini. Baik, pemirsa Kabar Digul, di mana saja Anda berada, inilah tempat Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mana dari pantauan kita juga, dari pantauan Kabar Digul, bahwa masih banyak keterbatasan yang harus mendapat dukungan dari pemerintah dan juga umat muslim itu sendiri. Namun kita coba akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz, seperti apa sih sebenarnya yang mau diharapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah ini untuk lebih baik lagi pondok pesantren ini ke depannya. Kita langsung saja Pak Ustadz. Nah, ini untuk di pondok pesantren ini sendiri kita mendengar bahwa ada yayasan untuk yatim piatu juga. Ya. Nah, ini kira-kira seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu secara garis besarnya Pak Ustadz. Kalau untuk hal ini, panti asuhan ini untuk anak-anak yatim piatu, alhamdulillah berjalan dan mereka sampai sekolah juga di kita ini tanpa berbayar. Tidak kita pungut sepeser pun. Semua kita gratiskan melalui pembiayaan dari lembaga ambil zakat kami, dari swadaya masyarakat yang selama ini sudah banyak membantu menjadi donatur setiap bulan untuk pembiayaan anak-anak kami, termasuk pembangunan juga. Alhamdulillah semua hampir dari semua dari masyarakat semua. Ya, sampai saat ini 6 tahun ini ya, semua dari masyarakat semua. Ya. Untuk panti asuhan sendiri ini jumlah peserta ada berapa ini? Anak-anak kami ada 58 anak saat ini. Ya, ada 58 anak itu dan semuanya masuk dalam tanggungan pesantren melalui lembaga amil zakat kami. Nah, sejauh ini kalau kita lihat masih banyak kekurangan yang harus perlu mendapat dukungan ini. Ini sejauh ini wujud perhatian dari pemerintah ini apakah sudah ada atau kira-kira bagaimana ini Pak Ustadz? Sampai saat ini pun sebenarnya ya kalau dari dukungan pendanaan dari pemerintah ya, tidak terlalu maksimal. Yang lebih maksimal adalah dari swadaya masyarakat. Ya, pembangunan kami di sini memang hampir semua swadaya masyarakat. Ya. Ini karena komunikasi yang tidak terbangun baik atau kira-kira seperti apa ini Pak Ustadz? Kalau dibilang komunikasi, pemerintah hampir kita katakan orang-orang pemerintahan tahu semua pesantrennya. Dan mereka pun tahu dalam artian kondisi pesantren. Jadi sebenarnya kalau untuk komunikasi tetap kita intens, bahkan kegiatan pemerintah kita ikut serta. Dalam artian saya masuk dalam sering diundang sama pemerintah untuk kegiatan-kegiatan sebagai tokoh agama, sering. Tapi ini ke depan nanti apakah ada satu program lagi yang mau dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren ini agar benar-benar memang pemerintah itu harus bisa juga melihat hal ini secara baik Pak? Silakan. Untuk hal itu sebenarnya kami sampai saat ini pun masih melanjutkan ke pembangunan. Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa untuk putri. Karena putra sama putri itu tidak bisa disatukan. Dan metode pendidikan pun sebenarnya berbeda antara putra sama putri. Maka sebenarnya pada lebaran ini kita sudah mulai pembangunan di area putri sendiri yang memang sampai saat ini belum punya bangunan. Ya, ini yang kita tempati saat ini adalah area putra. Area putra ini. Ya. Oke. Mungkin adakah satu penekanan yang mau disampaikan oleh Pak Ustadz sendiri selaku pimpinan pondok pesantren ini, apalagi kita memasuki bulan Ramadan, sehingga benar-benar bersama-sama kita wujudkan pondok pesantren yang lebih baik ke depan ini, kira-kira seperti apa ini Pak Ustadz? Silakan. Ya, dalam hal ini kami menekankan bahwa kembali kepada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang berada dalam Al-Quran, yang mana kita betul-betul maksimal dalam ibadah. Nah, apalagi bulan Ramadan, kita maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bukan hanya ibadah puasa saja,
Kita bayangkan di bulan Ramadan ini Rasulullah mengatakan segala sesuatu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Dan bahkan Rasulullah mengatakan sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Nah, baca Quran yang paling afdal itu di mana? Di bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. Nah, untuk mengejar kehidupan akhirat kita. Insyaallah tidak selamanya kita di dunia. Nah, pasti kita hendak menyiapkan kehidupan di akhirat kita. Ya. Oke, baik Pak Ustadz. Pemirsa Kabar Digul, di mana saja Anda berada, itulah tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah ini. Masih banyak kekurangan yang perlu kita sama-sama benahi, dan kita mari mendukung, apalagi pemerintah, bagaimana melihat pondok pesantren ini untuk bisa ke depan lebih baik lagi, sehingga anak-anak kita dapat mengenyam pendidikan di sini dengan baik, dan juga anak-anak yatim piatu bisa kita melihat mereka. Inilah wujud kepedulian kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Sudahkah Anda bersedekah? Saya Yoris Goden beserta seluruh kerabat kru Kabar Digul mengucapkan salam.